Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Karatu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih selalu bergabung dan diskusi dengan kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani dan bertatap muka dalam live Instagram. Baik, Katia, silakan hadir untuk bergabung. Women's Talk kita kali ini adalah membahas tentang berjibaku di rumah buahkan cinta bersama Kak Ratu dan Katia. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Iya, akhirnya terjawab. Akhirnya bisa ya. Aku kaget, kok nggak bisa di-invite. Baik. Lanjutkan. Ya. Gimana Katia, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Katia. Baik, kali ini kita ada yang hadir nih, ada teman saya yang di Malang. Alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada Kak Feni nih yang ingin sekali bergabung dengan kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya pengen langsung masuk tapi kemudian nggak enak katanya. Jadi nanti mungkin akan ada Kak Feni bertanya kepada Katia, kemudian ikut nimbrung, nggak apa-apa ya Katia ya? Oh, nggak apa-apa. Kita ini udah TikTok dari dulu, santai ya Kak Feni ya. Iya, selamat datang Kak Musa. Terima kasih Kak Musa sudah bergabung. Terima kasih Bunda, Kak Feni dan yang lainnya. Baik, Katia, kita sebelum ngobrol-ngobrol panjang ya, mungkin teman-teman yang menyimak ada yang belum mengenal Katia. Katia boleh memperkenalkan terlebih dahulu, silahkan Katia. Iya, terima kasih Kak Ratu. Sebelumnya saya ucapkan di hari ini ya, bulan Ramadan, Masya Allah, ini dapat kesempatan untuk bisa menyapa teman-teman semua. Salam kenal, saya Kak Tia, temannya Kak Ratu. Dan ada beberapa juga ini yang ikut live juga teman saya gitu ya. Jadi alhamdulillah Kak Ratu memberikan kesempatan untuk bisa sharing pada pagi hari ini. Dan saya ibu dari 4 anak. Kalau sebelumnya memang selain ibu juga wanita karir ya. Kalau sekarang memang sementara ini memutuskan untuk menjadi ibu saja di rumah gitu ya. Dan 4 orang anak saya yang paling besar usia 13 tahun, yang paling kecil usianya 2 tahun. Dan bersuamikan seorang dosen juga Kak Ratu, alhamdulillah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Karena memang ini full di rumah ya Kak, bersama dengan kerucil-kerucil, memang saya menghandle sendiri, jadi nanti kalau ada suara-suara lucu gitu ya, mohon bisa dimaklumi. Iya. Justru saya senang gak ya, jika memang kita kemudian ada intermezzo yang terkait dengan anak-anak ya, karena justru di situ kekuatannya Katia. Aku senang sekali ketika ada yang kemudian kita natural saja seperti biasanya. Jika memang misalnya Katia ada sesuatu yang harus dilakukan, tidak apa-apa, kita akan stop dulu, kemudian Katia melakukan itu, karena sebenarnya itu yang utama ya Katia ya. Karena itu saya sebenarnya kaget ketika Katia resign gitu, karena ya kita pernah mengajar di satu kelas, kemudian kita pernah berpartner gitu ya. Bagaimana kita waktu itu sama-sama berusaha untuk yang terbaik. Waktu itu kita di kelas 2 SD ya Katia, sama-sama mengajar di kelas 2 SD. Iya. Nah itu, bolehkah kami mengetahui titik balik yang kemudian Katia memutuskan untuk berada di rumah? Aduh, ini panjang ya Kak. Artinya ini memang keputusan yang bukan tiba-tiba gitu. Pasti. Memang proses refleksi yang dilakukan itu sebenarnya backgroundnya ini, kalau boleh berbagi sedikit, saya ini kan pribadi yang cukup aktif dan dinamis ya pasti itu, dan suka sekali dengan tantangan-tantangan.
awalnya memang punya pandangan bahwa yang ternyaman untuk saya waktu itu kan masih saya gitu ya, lingkupnya itu, jadi dikit-dikit saya, dikit-dikit saya gitu. Jadi ingin menjadi wanita karir, bekerja dengan banyak tantangan, itu gue banget gitu pada saat itu. Akhirnya titik baliknya sih sebenarnya singkat kata singkat cerita, akhirnya banyak mengikuti, entah saya merasa diarahkan saja gitu ya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tiba-tiba lagi buka video di Facebook, ada ceramah gitu kan, dan yang kebetulan kok ceramahnya itu tentang peran-peran sebagai orang tua gitu kan, lalu tanggung jawab sebagai orang tua gitu. Lalu yang kedua itu sebenarnya waktu itu saya ada tetangga meninggal, Kak. Jadi meninggal itu kan biasanya kan orang sekitar itu kan memberikan testimoni kebaikan tentang almarhum gitu ya. Dari situ saya bilang, aduh nanti kalau saya meninggal siapa yang kasih testimoni baik ya gitu kan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga memang alhamdulillah pandemi itu Allah mengkaruniai anak keempat ya Kak ya, dan itu proses perjuangannya itu luar biasa, dan sampai akhirnya saya tetap masih berjalan gitu kan sebagai ibu yang berkarir juga. Akhirnya dari situlah saya mulai, dan anak saya yang keempat ini kan memang dia, kalau anak kecil kan dikit-dikit demam gitu ya. Kenapa demam? Jadi memang dia tidak boleh mengalami keterlambatan penanganan ketika demam gitu, karena ada hal yang akan terjadi ketika dia terlambat ditangani. Nah dari situ memang 1 tahun berjalan, ketika anak saya lahir, akhirnya memang saya memutuskan sepertinya saya merefleksi tentang kebermanfaatan diri gitu loh Kak, bahwa memang mungkin iya ya di lingkungan tempat saya bekerja mungkin iya ya bermanfaat, tapi kok saya merasa peran saya kurang maksimal ketika terhadap orang-orang di rumah gitu Kak. Masya Allah. Jadi kadang ada momen di mana akhirnya orang rumah ini harus jadi yang pilihan kedua gitu, karena misalnya ketika saya kebetulan waktu itu dipercaya untuk menjadi penanggung jawab sebuah lembaga, memang ada hal yang memang tidak bisa ditunda. Jadi misalnya diminta laporan ini jam sekian harus nah sementara itu berbarengan dengan anak yang masih kecil rewel, akhirnya itu harus saya kesampingkan karena saya harus dahulukan ini tanggung jawab profesi gitu ya kayak. Akhirnya saya merasa bahwa ya sepertinya untuk saat ini tidak bisa dijalani dua-duanya ya ternyata gitu kan. Di satu tapi ada banyak hal juga yang bisa dijalani dalam waktu yang bersamaan, tapi kebetulan memang saya mengalami beberapa kali harus menomorduakan yang notabene itu sebenarnya tanggung jawab utama kita sebagai orang tua gitu. Jadi akhirnya itulah akhirnya yang menjadi ya refleksi kebermanfaatan diri, baik terhadap lingkup sesama maupun terhadap urusan-urusan domestik gitu ya. Jadi akhirnya saya bicara dengan suami dan saya putuskan, oh ya sudah deh untuk saat ini sepertinya memang kembali dulu ke rumah gitu Karatu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Mudah-mudahan cerita saya ini ya memang ya bermanfaat juga ya untuk yang lain, harapannya kita, tapi kita sharing aja gitu ya Kak ya. Mohon maaf kalau misalkan sekiranya terlalu melebar gitu Karatu. Enggak sih, sebenarnya ini kan juga bukan bicara tentang sebuah kesempurnaan, tapi ini adalah sebuah proses ya Kak ya. Bagaimana kemudian pilihan-pilihan itu adalah ada konsekuensi yang diambil, dan memang kemudian Katia merasa ketika hatinya sudah mulai resah begitu ya dengan apa yang dilakukan itu, karena sebenarnya yang di rumah udah manggil-manggil, tapi ya itu kita ada kegiatan yang kemudian kita tidak bisa terlalu maksimal bersama mereka, dan itu kemudian ya akhirnya Allah menyentilnya dengan cara-cara yang lain begitu ya. Alhamdulillah kemudian betul banget itu Kak, berasa disentil banget gitu. Iya, kalau boleh sharing dulu juga Kartu seperti itu, tetapi agak lambat ya Kartu menyadarinya. Artinya Ami waktu itu sudah di kelas 6 SD, dan aku melihat kok kayaknya hubungan aku sama Ami kok kayak flat ya, kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya nggak ada secara emosional aku gimana gitu.
ketika melihat dia kok, tapi aku jadi sedih, kayak aku nggak ada sama dia dan dia juga nggak ada sama aku. Padahal tempatnya kita sama gitu, berada di tempat yang sama begitu. Dan kemudian itu aku kemudian tersadarkan, oh ya harus bagaimana. Kemudian datanglah yang lain-lainnya sehingga aku tersadarkan, sehingga di SMP kita bareng-bareng terus, baru kemudian di SMK berpisah. Nah ini kan Katia masih kecil ya, jadi alhamdulillah nih sudah bisa bersama anak-anak gitu. Bagaimana ketika Katia berada di rumah gitu? Apa yang berbeda ketika Katia berada di rumah? Full ya? Iya, yang pasti memang full ya Kak, full attention gitu kan sama mereka. Jadi memang sih sebenarnya ketika lagi kerja juga kalau lihat ibu-ibu murid-murid gitu ya yang datang terus datang ke, kadang suka pengen gitu datang ke sekolah untuk sekedar berbagi cerita ataupun memberikan masukan kepada sekolah terkait dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Itu saya merasa aduh enak juga ya menjadi orang tua yang memang full bicara tentang anak gitu kan. Yang kita perjuangkan ini adalah anak kita sendiri gitu. Jadi kadang sih ya memang yang berbeda sih pastinya itu ya Kak. Jadi lebih fokus anytime ketika mereka butuh kita, itu kita langsung ready gitu kan, langsung ada buat mereka. Tiba-tiba di telepon harus jemput, bisa langsung jalan gitu kan. Jadi nggak harus nunggu ini kerjaan harus selesai dulu gitu. Jadi, yang paling terasa berbeda sih memang dari sisi waktu kita lebih banyak ya bersama dengan anak-anak gitu Kak Ratu. Dan selain itu juga jadi memang kelihatan banget sih Kak, kayak karena memang kita bersama mereka ya, jadi itu satu persatu tahap progres ataupun hal-hal yang unik-unik yang ada dalam diri mereka itu kita memang betul-betul bisa lihat jelas gitu. Jadi memang kan ibaratnya tidak ada waktu yang ini ya, maksudnya kita nggak ada skip gitu, tidak bersama dengan mereka gitu. Jadi tetap bersama dengan mereka. Jadi apapun, khususnya yang kecil ini ya. Jadi memang kalau kecil itu kan memang dia tahap per tahap dia bisa ini itu benar-benar kelihatan banget kan kalau anak 0 sampai 5 tahun gitu. Jadi emang benar-benar saya melihat sendiri langsung gitu di rumah gitu. Itu sih Kak yang terasa paling paling berbeda, dan memang yang juga saya merasa miss ya, karena mungkin ibu-ibu lain yang sudah lebih lama bersama anak-anak mungkin kayak terkesan ya itu baru buat saya karena saya baru jalani ini sekarang gitu. Something yang luar biasa amazing gitu buat saya gitu, yang memang baru alhamdulillah Allah berkesempatan sekarang ini. Gitu sih Kak Ratu. Masya Allah ya. Ya, aku nantikan adalah bagaimana ekspresi, apakah ada ekspresi yang paling menyenangkan yang Katia dapatkan dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat gitu, tentang kehadiran Katia berada di rumah. Adakah ekspresi yang paling menyenangkan yang Katia tidak bisa lupakan dan tidak bisa dibayar itu sebenarnya ya? Iya, sebenarnya kadang saya juga kalau cerita begini agak hati-hati ya Kak, artinya kan mungkin juga bukan ibu itu kan bukan hanya yang full di rumah, tapi juga ada ibu-ibu yang bekerja gitu. Artinya kan jadi kalau saya itu sebenarnya tidak ada yang lebih baik bekerja ataupun full di rumah. Tapi sebenarnya itu yang anak-anak butuhkan itu sebenarnya bukan juga kuantitas waktu yang kita punya, tapi memang quality ya, kualitas waktu yang kita bisa berikan ke anak-anak. Jadi banyak juga ibu-ibu bekerja, mereka yang penting hadir dalam artian memang ya benar-benar kita hadir, bukan hanya kita ada untuk anak-anak gitu. Jadi hadir mengisi anak-anak gitu ya. Jadi kalau kembali ke apa sekiranya ekspresi-ekspresi apa yang memang bisa yang sekarang sih sebenarnya banyak ya, contoh misalnya yang paling terasa sekali anak saya yang nomor 3 itu kan dia kayak di rumah nih Kak, untuk datang ke rumah tetangga saja yang notabene anaknya itu adalah temannya, dia nggak berani. Misalnya kan gantian kalau main itu ya, misalnya di rumah kita, nanti di rumah siapa. Itu kalau lagi main bareng-bareng di luar dia mau, tapi ketika sudah masuk ke dalam rumah itu dia sudah tidak mau. Ke masjid yang notabene itu sekitar 100 meter dari rumah kita kan dalam komplek itu, insya Allah itu pun dia tidak berani. Tapi lambat laun karena misalkan kita sering temani ketika sore bermain, lalu kita tahu bahwa ada kendala dia
nggak berani main ke temannya karena takut sama misalkan terhadap orang dewasa yang ada di dalamnya, ayahnya, ibunya gitu kan. Lalu kita yakinkan terus, lama-lama alhamdulillah sekarang itu dia main, kadang mainnya agak lama, kalau waktunya pulang harus dijemput dulu gitu, main sendiri, tiba-tiba kemana ini kakak, oh lagi main di rumah Dira gitu. Sholat tarawih juga alhamdulillah jalan ke masjid sendiri, kalau barang subuh-subuh sama ayahnya sholat subuh juga tunggu ayah, dia sudah lari sendiri ke masjid gitu. Jadi ini ekspresi-ekspresi mahal ya yang kita identifikasi, akhirnya kita tahu bagaimana cara untuk menaikkan tahap dia dari yang tadinya belum berani, belum pede, alhamdulillah sekarang sudah berani, sudah pede gitu, karena kita kuatkan terus menerus gitu kan. Itu sih yang paling luar biasa ya. Kalau anak pertama kan memang di pesantren juga ceritanya bakal panjang banget, karena setiap anak, karena memang saya lihat anaknya banyak, ada 4 ini. Jadi satu-satu saya perhatikan progresnya luar biasa. Kayak Shima yang di pesantren juga, itu juga saya lihat nggak sengaja di bukunya. Jadi dia bilang nasihat yang paling akan aku dengar adalah nasihat ibuku, karena dialah yang paling peduli, itu yang punya, iya dialah yang peduli dengan keselamatan dan masa depanku, demos gitu kan. Jadi sudah yang gini-gini kan, kalau sebenarnya ekspresinya itu tidak muncul, tapi ternyata dia menyimpan itu gitu. Begitupun juga dengan anak ketiga saya yang memang anak kedua yang memang nggak mau diem, anaknya selalu mau apa aja gitu, tiba-tiba udah jadi mainan yang pakai dinamo, pakai baterai gitu kan. Entah itu apa namanya, pokoknya saya dengar seng di kamar, kata dia sudah bikin sesuatu gitu. Jadi sebenarnya intinya mungkin ya Kak, dari keberadaan ibu di rumah itu memunculkan ekspresi-ekspresi luar biasa itu sebenarnya karena saya merasa bahwa saya menghadapi mereka itu jauh lebih tenang gitu. Ketika memang full di rumah, itu kan perasaan kita tidak ada hal lain yang misalnya gini, ketika pagi nggak harus diuprak-uprak supaya cepet karena kita punya jam kantor kan gitu. Jadi ketika mereka, namanya anak-anak juga kan, mereka kadang fluktuatif ya Kak ya, kadang lagi mudah diarahkan, kadang juga susah gitu. Jadi dalam kondisi apapun saya bisa lebih tenang dan mengikuti proses mereka, sehingga mereka tidak harus mengalami dalam tanda kutip intimidasi dari orang tuanya sendiri nih ketika pagi-pagi mau berangkat gitu kan. Begitupun juga dengan waktu-waktu yang lain gitu, karena harus dikejar deadline, cepetan makan gitu kan. Jadi lebih, kalau saya merasa sih dari itu semua sih, jadi karena kita mohon maaf, saya sebagai orang tua bisa lebih tenang menghadapi anak-anak, sehingga mereka jadi lebih percaya sama kita dan lebih nyaman sih untuk, karena penting ya Kak, anak-anak itu berproses dengan bahagia ya, supaya memang tenang, bahagia, supaya memang lebih maksimal apa yang bisa mereka dapat dan mereka ciptakan gitu di rumah. Itu sih Kak Ratu. Betul Kati ya, betul. Iya. Itu yang mahal Kati ya, bagaimana ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan di lain tempat gitu, tetapi ya di situ ketika anak-anak butuh Katia gitu, Katia hadir, kemudian Shima menuliskan itu, ya itulah hadiahnya dari Shima untuk Katia ya. Sebenarnya yang lucu itu justru sama suami Kak Ratu. Jadi yang lucu itu justru hubungan kita sama suami ya, artinya jadi dia masih terbiasa dengan ketika saya masih bekerja. Jadi kayak pagi dia juga punya jam kantor, saya juga punya jam kantor gitu kan. Anaknya tuh jadi, ayo cepet ini udah jam 6 gitu kan. Terus saya bicara pelan-pelan, ya udah ya kalau mau berangkat aja, saya bilang nggak usah ngurusin anaknya, ada aku yang ngurusin di rumah gitu. Jadi dia kadang masih suka lupa. Nah anak saya yang nomor 2 ini kan kritis ya Kak, laki-laki dan kritis, dan dia berani speak up gitu. Jadi itu kadang dia yang agak akhirnya ini gitu loh, agak kenceng ngomongnya sama ayahnya gitu kan, cuman pelan-pelan terus saya bicara gitu kan sama suami berdua. Saya bilang, saya ini resign, dan saya jelaskan yang tadi bahwa saya ingin menghadapi anak-anak supaya lebih tenang, dan dia sepakat. Akhirnya sekarang sudah terbiasa sih, jadi ya sudah, urusan anak-anak itu kalau saya harus berangkat kerja ya saya berangkat aja gitu. Iya, itu juga sudah kita sepakati gitu. Itu sih kan memang penting sih untuk bisa saling ngerti dan kerjasama ya antara
kita dengan suami juga. Betul Katia. Nah, ketika berada di rumah, Katia bagaimana menghadapinya? Mudah ya menghadapinya? Sebenarnya kalau cerita, enggak, saya suka gini Kak. Jadi saya tuh kadang suka mengalami secara pribadi. Iya. Kan suka ikut gitu, suka nonton gitu, kok kayaknya enak banget ya bicara gitu loh Kak. Sekarang saya bicara juga gitu. Kok kayaknya enak banget gitu loh. Sementara ketika saya yang di lapangan menjalani ini, kadang harus nangis-nangis, ngunci diri sendiri kepada istighfar gitu kan. Ya Allah, ternyata nggak mudah gitu. Masya Allah. Sebenarnya sih saya ingin menyampaikan bahwa semua itu memiliki tantangan tersendiri Kak Ratu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa, ibu dari anak-anak kita, role model. Jadi kita yang memang harus berusaha untuk kuat dan terampil mengendalikan diri. Tidak dipaksa terampil sih, tapi berproses untuk terampil gitu. Betul. Ya. Gitu. Jadi apalagi saya pernah baca misalkan ketika harus membaca sebuah artikel tentang toxic parent dan aduh itu ada beberapa poin yang ada di saya gitu kan, langsung gitu kan. Langsung sedih, langsung merasa bersalah dan lain sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi saya besarkan hati saya bahwa apa namanya, ya kita semua berproses ya sebagai orang tua, ya apapun yang terjadi kitanya yang harus siap, karena anak-anak ini tidak dididik oleh yang lain tapi oleh kita orang tuanya gitu. Jadi sedikit demi sedikit saya keluar dari belenggu keresahan, dari emosi yang sangat spontan gitu. Jadi ya belajar untuk panjang sih Kak ya, prosesnya panjang, tapi di sini yang ingin saya bagi adalah kita jangan pernah berkecil hati. Ketika kita pernah marah sama anak karena misalkan kita keluar dari kontrol, itu jangan lantas terus membuat kita merasa bersalah seumur hidup, tapi bahwa anak ini juga mereka tahu kok bahwa kita ini penuh cinta dan penuh kasih sayang terhadap mereka walaupun marah. Jadi nyatanya saya memang sudah buktikan Kak. Jadi kita ketika anak-anak tidur tuh saya suka ciumin kepalanya sambil saya bisikan di kupingnya, maafin bunda ya kalau begitu gitu. Dan nyatanya anak saya yang nomor 2 ini kan yang sangat menggemaskan sekali Kak Ratu, karena laki-laki kan menuju ke luar biasa. Tapi nyatanya ketika apapun itu ada ayahnya pun yang dicari adalah kita ibunya gitu. Apalagi kalau saya sudah mulai padahal memang saya yang paling sering mohon maaf marah gitu ya kadang ketika belum bisa mengendalikan diri itu. Tapi ketika kita lagi misalkan gak enak badan, dia tuh care luar biasa gitu loh sama kita. Jadi saya sudah buktikan sendiri bahwa kita orang tua tidak ada yang berniat untuk mencederai anak ya Kak ya. Kalau marah itu kan sebenarnya di luar dari kontrol kita sebagai manusia gitu ya. Tapi memang yang ingin saya bagi, kita jangan sampai berkecil hati, terus berproses. Ya sudah, intinya cintai saja anak-anak kita gitu kan. Jadi insya Allah kok Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita ya ketika kita memang terus memohon untuk ditunjukkan jalan dalam mendidik anak-anak gitu sih. Karena saya memang sudah betul-betul merasakan dan buktikan gitu. Ya, anak sering diomelin tapi kok paling bikin melo kalau pas lagi momen-momen yang kita emang bener-bener lagi down gitu kan. Gitu sih Kak Ratu. Masya Allah. Dan itu hadiahnya ya Katia ya. Bagaimana ketika proses-proses yang tidak mudah itu kemudian Katia terutama itu dari diri sendiri ya. Bagaimana emosi-emosi itu kemudian bisa kita lampaui begitu ya. Dan jangan sedih juga kalau 2 minggu 3 minggu kita belum bisa juga mengendalikan diri. Berproses saja, terus optimis bahwa terus saja berproses untuk bisa menjadi ibu yang ideal. Karena kan banyak ya Kak, akhirnya ibu-ibu yang katakan iya mohon maaf jadi merasa ada tekanan-tekanan dan tidak menikmati perannya sebagai ibu, karena memang artinya dia belum selesai dengan dirinya tapi merasa sudah down gitu kan. Jadi ya penting sih untuk terus menguatkan para ibu yang memang karena beda sih Kak Ratu ya. Di rumah dengan intensitas kegiatan yang terus-terusan berulang, kegiatan yang sama dengan kalau ragam kegiatannya sebenarnya kan menjadi wanita karir itu jauh lebih
beragam ya. Nah mungkin Kak Dea nih yang ada di sini nih, itu ibu beneran itu karena aktivitas rumahannya juga udah luar biasa. Allah, Masya Jadi Allah Kak Dea. iya, jadi mungkin itu ya, dan ya semoga banyak ibu juga yang punya semangat dan motivasi sehingga bisa lebih memiliki aktivitas yang lebih dinamis di rumah. Jadi memang untuk pijakan ibu-ibu yang awal-awal memang ini memang luar biasa harus berhadapan dengan aktivitas yang sebelumnya di luar ini yang lebih dinamis gitu kan, yang ngurusin orang dewasa kan jauh lebih mudah daripada ngurusin anak-anak gitu. Jadi dan di rumahnya itu memang kadang itu juga memberikan pressure dan judgment tersendiri sih terhadap yang paling mudah menyerang itu yang kurasakan itu kadang kita memang judgment, aduh ini perasaan gue tahu deh secara teori, tapi kenapa sih masih tidak bisa menghindari itu gitu kan. Jadi kadang kayak gitu judgment terhadap diri sendiri. Nah ini bahaya sih, bahaya untuk kesehatan mental kita ya. Jadi memang perlu untuk betul. Beberapa proses, baik teman sharing, healing gitu kan. Ya healing ini kan bisa sambil minum teh di dapur ketika anak tidur gitu kan, refleksi dan nonton dan lain sebagainya di YouTube gitu kan. Jadi hal-hal yang sederhana sih sebenarnya, nggak perlu berpikir terlalu rumit untuk bisa dapat momen untuk mengembalikan mood kita gitu. Itu sih Kak Ratu. Betul. Ini seru ya. Ya, suara-suara di rumah juga terdengar dengan jelas. Iya tuh, ada yang lagi kelotak-kelotak di dapur. Dan itu dah dinamikanya berada di rumah ya. Bagaimana mereka juga tidak mungkin kita terlalu banyak intervensi untuk tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu begitu. Iya betul, memang Kak Dea melakukannya lebih duluan ya kepada anak-anak di rumah begitu. Sehingga ketika Kak Ratu berada bertemu Kak Dea ke rumahnya, Masya Allah gitu. Kayak dia sudah terplanning karena memang sudah, yes, aku ada di rumah, aku bersama mereka begitu kan. Kalau aku kan sangat terlambat ya Kak Dea, karena aku sudah usia berapa baru aware gitu apa yang harus aku lakukan, sehingga aku sekarang bayar hutangnya cukup banyak gitu. Jangan berkecil hati Kak Ratu, tetap semangat. Tidak boleh. Tidak boleh, aku harus terus-menerus. Dan memang peran sebagai seorang ibu tidak pernah selesai kapanpun itu gitu. Jadi ya kita tetap berada bersama dia, itu sih yang penting gitu ya Kak ya. Nah ini support system, bagaimana Kak Tia mendapatkan support system selain suami begitu ya? Mudah ya untuk mendapatkan support systemnya. Iya, alhamdulillah sih Kak. Jadi karena kan di sini juga dekat dengan keluarga ya, artinya memang suami oke. Dan sebentar ya silakan. Jadi sejauh ini sih memang suami saya sih memang sangat support ya ketika misalkan memang saya memberikan pandangan gitu kan ya. Contohnya tadi salah satunya yang saya ceritakan dia oke gitu. Begitupun juga dengan keluarga-keluarga yang lain ya kan, alhamdulillah di sini juga dekat dengan banyak keluarga. Tapi sebenarnya kalau untuk urusan domestik aja itu kan sebenarnya paling kita aja yang menghandle urusan antar sekolah dan lain sebagainya. Begitu juga berkembang. Alhamdulillah karena memang kami tinggal mandiri ya, tidak bersama dengan kakek nenek maupun yang lain. Jadi otoritas terbesar itu ya ada di saya dan suami gitu. Yang penting itu memang support system di dalam rumah itu sendiri. Alhamdulillah kami sudah menjalin kerjasama cukup baik. Tapi proses sih Kak, lagi-lagi betul proses ya, karena memang suami juga kan backgroundnya kan memang walaupun pendidikan memang hukum ya, jadi memang bukan yang mengerti pasti ilmu pendidikan secara ideal gitu. Paling ya kadang sih ada sih suka greget ngelihat misalnya pendekatan masa kecil yang akhirnya itu keluar gitu. Tapi ya lagi-lagi kadang kan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Tapi ya sudah, jadikan itu sebagai hal-hal ya memang yang memang harus dihadapi. Kalau bisa diperbaiki bersama gitu. Alhamdulillah kita yang penting memang itu sih komunikasi dan bisa saling support satu sama lain gitu antara kita dan suami. Iya, baik. Ada yang mau dilakukan terlebih dahulu, Katia silakan. Enggak kok Kak, ini ada yang pengen ikutan nih. Ini yang keberapa?
Ini yang Iya, bentar lagi bolak-balik. Berapa tahun ya Katia yang terakhir itu? Yang terakhir 2 tahun, Kak. Yang terakhir 2 tahun usianya. Yang nomor 3 itu 4 tahun, mau 5 tahun. Jadi kayak, saya tuh kayak menghadapi 2 fase pengulangan gitu, Kak. Anak nomor 1 kan 13 tahun, yang nomor 2 10 tahun. Lalu tiba-tiba ada lagi nih yang sekarang yang kedua ini laki-laki perempuan juga 4 tahun dan 2 tahun. Jadi kayak mengulang masa anak yang pertama dan kedua lagi. Jadi memang apa namanya ya kayak mengalami fase berulang gitu. Tapi ya pastinya beda ya namanya. Setiap anak itu kan sudah Allah karuniai fitrahnya masing-masing. Betul. Mereka ikut PAUD ya? Atau tetap di rumah dengan Katia? Yang nomor 3 karena sudah masuk usia sekolah, jadi sudah sekolah. PAUD iya playgroup. Yang terakhir aja sih Kak yang di rumah. Ya, tapi jadi memang Katia, karena ada catatan dari dokter dia harus mendapatkan stimulus medis ya Kak, sebenarnya lebih ke arah diagnosa medis. Jadi rekomendasinya adalah tumbuh kembang, sehingga memang dia harus mendapatkan aktivitas lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi baik di rumah maupun di luar yang memang bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya dia gitu. Jadi kayaknya sih memang saya berpikir untuk kembali memasukkan ke lembaga sebelumnya gitu untuk bisa mendapatkan selain di rumah stimulus, karena kan memang ada yang bisa diberikan di rumah, ada yang memang dia harus mendapatkan di luar karena media dan media belajar yang jauh lebih lengkap ya Kak. Gitu. Sehingga secara jadwal Katia dalam sehari-hari itu sudah ada nanti ini melakukan apa, pagi melakukan apa, ini nanti anak kelas apa yang pertama, yang kedua ini sudah bisa dilepas gitu ya. Ini dengan yang ketiga dan empat itu. Jadi kegiatannya apa aja tuh Katia? Ini hari Kamis, hari biasa nih. Ibu-ibu pada umumnya gitu ya, pagi nyiapin kebutuhan-kebutuhan mereka, antar sekolah, terus kembali lagi ke rumah nyiapin masakan. Kalau dulu kerja nggak harus masak, kalau sekarang kalau nggak masak malu lah Kak, di rumah ngapain kan gitu. Saya makasih Bu. Waalaikumsalam. Jadi gitu Kak, kalau nggak masak malu sendiri gitu kan. Lalu ya biasa pulang, jemput sekolah gitu kan. Kadang juga saya suka, kadang juga kita sebagai ibu juga nggak bisa juga mengorbankan, mohon maaf Bu, bahasanya bukan mengorbankan. Kadang juga kita butuh suplemen juga untuk diri kita, dalam artian supaya kita tetap bisa berpikir sehat, tetap produktif, tetap punya wawasan yang cukup luas. Jadi kadang saya sempat-sempatin ketika anak tidur misalnya ya buka. Dulu kan pernah login di kurikulum Merdeka gitu ya, sekarang masih pengen tahu, jadi kadang suka masih buka ya modulnya, ya itu yang lihat modulnya lalu ikut pelatihan di YouTube itu kan banyak juga ya, jadi saya kadang suka suka ikutin, suka dengerin gitu. Ternyata banyak ya ketinggalan gitu kan, karena kan saya keluar pas banget kurikulum Merdeka mau diterapkan tuh, jadi ternyata banyak hal-hal. Kadang saya suka cocokin sama sekolah anak saya gitu kan, oh sekarang modelnya udah begini ya gitu kan. Jadi ya itu sih, kadang juga memang kita perlu porsi ya Kak untuk diri kita, karena memang ya jadi ibu itu kan juga memang harus punya bekal gitu ya Kak ya. Itu sih paling suka nyisipin waktu-waktu ya. Biasa sih sebenarnya kalau kalau bicara hari-hari ya itu saja yang dilakukan gitu. Berulang. Keren ya Katia. Healingnya Katia itu membaca kurikulum Merdeka. Kalau karakternya pergi. Jadi kadang paling cuma bisa dapat berapa halaman gitu kan. Cuman kadang ya itu dia tadi saya sampaikan, kadang ya kan ada passion dan karakter yang melekat dalam diri kita ya Kak ya, yang itu nggak bisa hilang kan. Jadi kadang tuh memang ya, kalau dulu kan waktu masih muda itu healingnya itu minum kopi atau apa, cuman sekarang jadi jadi lebih karena memang hari-hari mungkin udah ketemu yang tadi gitu kan, aktivitas itu sekarang jadi lebih kayaknya punya waktu untuk bisa
nonton YouTube sampai full habis tentang kurikulum merdeka gitu kan, itu kok kayaknya something gitu. Sesuatu banget gitu. Jadi ya ternyata di rumah juga kita bisa ya, yang penting kita bergerak, dan karena kan cara itu selalu ada ya Kak. Karena ya kalau saya dari dulu selalu percaya gini Kak. Jadi Allah itu apa namanya, yang Maha Kuasa itu memang sudah memberikan kita itu kemampuan untuk beradaptasi gitu. Jadi mau orang itu berada dalam kondisi apapun, itu insya Allah kita bisa beradaptasi gitu dengan cuman kan memang mungkin berbeda ya satu orang dengan orang lainnya gitu. Dan orang dewasa ini kan relatif sebenarnya lebih mudah menemukan cara gitu yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Itu sih Kak. Ya Allah. Karena tuh jadi terhipnotis sih pasti begini. Oh oke. Dan healingnya adalah YouTube. Kurikulum Merdeka. Oke. Kadang sih Kak, kadang ada juga gitu kalau lagi bosan kayak nonton Induk Gajah gitu kan. Sekarang series yang lagi lucu-lucu itu gitu. Kadang ya memang tapi ya enaknya memang di situ, jadi kita lebih punya waktu, lebih leluasa untuk mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan kita sih. Masya Allah. Iya. Oke, ini Katia ini seru sekali ya tentang berjibaku, karena itu Karatu mencoba untuk melihat apa yang dilakukan oleh Katia, karena tidak mungkin kalau Katia tidak berjibaku, mulai dari diri sendiri, kemudian berproses dengan anak-anak, kemudian anak-anak bisa menerima, suami mau juga berkolaborasi, Masya Allah gitu. Dan ternyata ini ceritanya belum semuanya, karena ini kan baru spill sedikit saja nih. Kalau misalnya kita lanjutkan di part selanjutnya, kemudian ada di kemajuan di setiap anak, itu juga pasti akan sangat panjang Katia menjelaskannya, begitu ya. Ya, seperti itu. Baik. Sehingga apakah mungkin ya Katia mencoba untuk membuat sebuah homeschooling tersendiri yang kemudian Katia, karena Katia sudah paham dengan kurikulum Merdeka yang memang itu bisa diadopsi menjadi homeschooling begitu. Katia tidak tertarik untuk melakukan itu. Sangat tertarik Kak. Dengan binar mata, sangat tertarik. Jadi memang ceritanya itu iya. Oh iya. Jadi ini numpang ikutan mejeng di sini nih Kak. Jadi sangat tertarik Kak Ratu. Beberapa waktu lalu saya sudah. Jadi memang kadang saya itu gerakan saya agak susah dikendalikan kalau lagi nggak sadar. Jadi saya sekitar sebulan lalu saya tuh sudah datangi tukang kayu gitu kan, teman juga gitu kan, sudah mau bikin alat motorik ya Kak ya, baik ya untuk yang gross motor gitu ya. Jadi saya udah mau bikin tuh beberapa media itu, tapi memang nggak ngomong sama suami. Jadi saya sudah bicara, saya sudah print desainnya dan lain sebagainya. Baru sadar pas baru ngomong, kamu ngapain sih, udah di rumah aja dulu. Jadi saya asal iya ya nggak ngomong, salah sendiri gitu kan. Jadi ya itu sih, karena itu sih hal lucu ya, hal lucu yang terjadi antara saya dan suami gitu. Kadang memang itu gerakan-gerakan saya itu agak susah dikendalikan. Jadi akhirnya memang oh ya sudah. Jadi kalau dibilang tertarik banget Kak, sudah sempat melangkah, udah mikir nama, udah mau bikin plannya gitu kan. Cuman memang suami sih saat ini memang dia tunggu gantian. Jadi memang ya itu, maaf ya ininya gitu. Iya ada back soundnya nih. Jadi tertarik ya, tapi mungkin belum untuk saat ini sih Kak. Mas Megan, tolong adek Mas. Oke. Sebentar Kak Ratu minta waktu nih mengkondisikan kecil ini dulu. Silakan. Ya Allah, pasti kan sudah besar. Iya, itu yang harus dilakukan oleh Katia saat ini yang sedang memilih untuk berada di rumah dengan putra-putrinya. Ada 4 di rumah yang kemudian Katia berusaha untuk fokus kepada mereka, kemudian bersama mereka dan menjadi teman dengan anak-anak begitu ya Katia ya.
Iya, betul, Kak. Memang kalau anak-anak segitu itu daya tahan untuk, tadi saya sudah bicara, Bunda nanti mau ngobrol sama teman Bunda. Adik tunggu dulu ya. Oke Bunda gitu. Tapi ya daya tahan mereka itu kan tahu sendiri ya, Kak. Anak usia segitu. Dan protes bundanya dipinjam sama aku. Iya. Ya, homeschooling terus itu sebenarnya yang dilakukan di rumah itu sebenarnya tidak terlalu banyak rumit yang mungkin kita sebagai yang pernah di sekolah protes lagi tuh. Iya boleh. Hai, assalamualaikum. Adek mau bicara? Oh iya, waalaikumsalam. Apa kabar adik? Iya. Aku boleh bicara dengan Bunda dan adik? Aku boleh berkenalan ya dengan adik ya? Masya Allah, menjadi ibu, Masya Allah, belajar terus ya Katia ya. Dan kesabarannya tidak ada limitnya sama sekali. Iya. Jadi apa yang dilakukan di rumah itu apapun itu kemudian didokumentasikan, ya sudah itu adalah yang kemudian menjadi schoolnya mereka dan itu bersama Bunda gitu, apapun yang dilakukan dan itu ya itu yang akan terjadi dan kemudian didokumentasikan. Ketika ada proyek-proyek Katia masuk kemudian membuat sesuatu, ya itu proyeknya, kemudian itu schoolnya mereka gitu. Kalaupun misalnya di sekolah sudah berarti ya di rumah tidak melakukan apa-apa tidak masalah. Tapi mungkin dengan yang anak 2 tahun mungkin Katia bisa melakukannya dengan bahagia, dengan bermain, melibatkan mereka dengan kegiatan di rumah, itu juga sudah oke sih Katia sebenarnya ya. Yang aku lihat dari homeschooling yang dilakukan gitu dengan ibu-ibu yang kemudian dia mau 100% homeschooling itu adalah di rumah, bukan dengan di sebuah lembaga begitu. Itu melakukannya adalah seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang kemudian bisa dilakukan dengan anak-anak gitu. Dan sebenarnya kita sudah sangat mampu untuk melakukan itu sebagai guru, kita sudah banyak bekal sebenarnya untuk memiliki itu gitu Katia. Itu sih sebenarnya ya. Yang mungkin kita belum pedenya kenapa? Karena aku juga sangat tertarik dengan homeschooling. Karena kalau anakku udah besar, aku punya siapa yang bisa aku pegang gitu. Kalau Katia kan ada anak yang bisa kemudian dilakukan adalah saat itu gitu. Itu sih Katia. Dicoba kemudian didokumentasikan apa yang dilakukan oleh Katia kepada anak-anak. Itu sih Katia yang bisa dilakukan sebenarnya seperti itu. Gitu Katia. Iya itu dia Kak. Jadi yang kecil-kecil kadang nggak berasa akhirnya langsung lompat gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa juga kan, itu sebuah keinginan yang ingin diwujudkan oleh Katia begitu ya. Tapi ini ya itu tadi dengan melibatkan tadi anak kemudian berkomunikasi, Katia tuliskan komunikasinya seperti apa, Katia videokan gitu. Nah itu bisa menjadi sebuah pembelajaran pada akhirnya dan kemudian bisa di-sharing kepada teman-teman gitu yang mungkin tidak mudah melakukan itu, tapi Katia bisa melewati fase itu gitu. Dan itu adalah homeschooling, itu homeschooling gitu. Bagaimana kurikulum merdeka itu kan sangat mudah ya Katia untuk bisa diterapkan kepada siapapun, bahkan kepada anak berkebutuhan khusus pun ternyata bisa begitu. Begitu tidak Katia yang selama ini Katia amati dari kurikulum merdeka? Iya betul Kak, sebenarnya kan itu bukan sesuatu yang baru ya untuk kita ya. Khususnya memang teman-teman yang sebelumnya mungkin punya background berada di sekolah alam ya, dengan dinamika dan tantangannya masing-masing pastinya. Betul. Jadi ini kan kalau sekarang ini kan hanya rumusannya saja supaya bisa diterima oleh setiap kalangan yang mudah gitu dibaca, didokumentasikan gitu. Sebenarnya sih memang bukan sesuatu yang baru sebenarnya, dan memang sangat mudah karena memang ini sebenarnya sangat ideal ya kalau menurut aku ya, karena kan memang sangat artinya banyak hal. Sebenarnya kurikulum merdeka kan kegiatan-kegiatannya itu pun juga kan kegiatan-kegiatan sebenarnya berpihak pada anak ya. Contoh misalnya untuk anak-anak SD yang mereka lebih suka
eksplorasi, eksperimen dan lain sebagainya, ketimbang mereka harus terus-terusan dikasih worksheet gitu kan, gitu. Dan sistem penilaian yang sekarang sudah ada Profil Pelajar Pancasila, saya lihat sih rapor anak-anak saya, karena saya nggak terlibat jadinya tidak ini ya. Akhirnya ya memang sebenarnya kalau menurut saya ketika misalkan baca jadi muncul gitu loh rumusan-rumusan, oh kegiatannya jadi tidak membatasi harus gini gitu kan, justru lebih bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih variatif ya. Iya, dan itu banyak kan kegiatannya akhirnya memang kegiatan-kegiatan yang disukai anak saya gitu, dia suka gitu loh dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang, misalkan ketika di IPAS-nya itu kan ketika bicara tentang sama gurunya diminta bikin ini itu ya memang dia banget gitu, akhirnya kan lebih semangat untuk bisa menjalani proses belajarnya gitu kan. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Feni. Katanya banyak banget impiannya, gimana Kak? Katanya bisa memenuhi kebutuhan karakter arranger dan komennya di rumah. Katanya sudah paham ya kalau bisa Kak Feni bicara tentang arranger dan komen ya? Iya. Ini banget silakan nih, dijawab. Saya soalnya pernah di tes nih sama Kak Feni nih. Iya sih Kak Feni, kalau bicara gimana, memang belum maksimal ya, karena memang saya juga masih menghadapi proses adaptasi dari yang sebelumnya di dunia kerja yang sekarang harus benar-benar diterapkan ke anak-anak gitu. Sekarang itu kayak saya aja masih berproses untuk bisa menata ataupun membuat kegiatan-kegiatan untuk karena memang yang memang masih di rumah ini kan yang kecil gitu ya, dan punya catatan medis, sehingga saya akhirnya coba merancang kegiatan-kegiatan anak-anak, kegiatan anak saya maksudnya yang kecil ini, supaya memang bisa mencapai tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan rekomendasi dokter gitu. Paling ya itu sih Kak, jadi lebih ke arah merencanakan nanti anaknya mau gini kegiatannya ini sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya lebih ditarik kepada konteks domestik pada akhirnya Kak gitu. Nggak masalah ya, karena Katia ini sangat teratas nih arrangernya. Jadi memang Katia memang mampu membuat itu menjadi lebih mudah dan flowing begitu ya, arranger ini kemudian menata semuanya sesuai dengan plot-plotnya begitu. Dan apakah seperti itu ya, benar ya Katia ya? Kemudian bisa dilakukannya seperti itu ya Katia ya? Iya Kak, jadi memang tapi kadang memang itu sih Kak ya, yang tadi saya sampaikan, ternyata saya menyadari bahwa tantangan di rumah itu jauh lebih besar sebenarnya gitu. Yang saya rasakan ya, entah mungkin dengan ibu-ibu yang lain, tapi yang saya rasakan memang di rumah itu jauh lebih besar sih gitu loh Kak tantangannya. Karena alasannya adalah gini, yang pertama memang yang tadi saya sampaikan, ketika saya di dunia kerja, yang diajak bicara ini kan orang-orang dewasa yang misalkan dengan 1, 2, 3 kali instruksi atau 3 kali komunikasi ini mungkin bisa memahami. Ketika saya tidak bisa memahami, maka kan akan ada treatment lain gitu. Cuman kalau anak-anak ini di rumah kan memang mereka lebih kepada ya memang kitanya yang harus sabar menghadapi ketika tidak dapat yang ini, maka harus terus berproses mencari cara-cara yang lain untuk bisa supaya mereka sampai gitu. Jadi belum lagi sebenarnya kan kalau yang jadi di rumah itu kan kontrolnya lebih ke diri kita sendiri ya. Makanya saya pernah ikut sebuah pelatihan, jadi menghadapi anak itu anggap bahwa mereka tamu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melakukan hal buruk terhadap tamu gitu. Tapi kalau anak kan karena kontrolnya ada di kita dan mereka lebih kecil dari kita, kadang kita suka kelepasan gitu kan Kak gitu. Yang tadi saya sampaikan gitu. Betul. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan seperti sementara ya akhirnya nanti ujung-ujungnya kitanya yang merasa sedih gitu kan, karena aduh ya aku sampai marah ya gitu kan. Jadi itu sih tantangan-tantangan seperti itu sih sebenarnya yang saya juga masih hadapi dan masih belajar untuk bisa mengatasi sih Kak sampai sini. Jadi Kak Feni boleh kalau aku mau di treatment lagi nih Kak untuk mempertajam arranger dan komen ditarik dalam konteks domestik di rumah Kak Feni. Keluarga. Ayo Kak Feni.
Feni. Udah ditantangin tuh, terus dia sudah dijawab ya. Bukan Jadi ditantang Kak, diajak. Maksudnya diminta nih, saya minta dikasih ilmu-ilmunya Kak Feni. baik, ya karena memang ini adalah sebuah proses dan tidak tahu kita sampai kapan ini kemudian bisa selesai, karena memang di rumah itu itulah yang kemudian pahalanya banyak yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita begitu sebagai orang tua ya Kak Tia ya, apalagi sebagai seorang ibu yang kemudian ini dikasih tanggung jawabnya ada yang harus dilakukan kepada anak-anak begitu ya. Ya itu jadi ya Kak Feni, silakan ini diajak oleh Kak Tia untuk melakukan sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat bagi Katia dan keluarganya sehingga bisa lebih mudah untuk mengarrange sehingga apa yang bahasa-bahasa yang dikeluarkan dari Katia nanti akan lebih positif dan emosinya sudah bisa bisa disesuaikan. Kak Feni kan ilmunya sudah dalam ya Kak. Jadi ayolah dibagi Kak. Monggo Kak Feni mau bicara apa? Baik nih Kak Tia. Jadi ya monggo Kak Tia. Silakan. Iya Kak, jadi sebenarnya kalau sekarang ini memang sebenarnya waktu itu sudah pernah diajak sih sama Kak Feni, cuma memang berbarengan dengan anak yang harus menjalani proses medis waktu itu, jadi nggak bisa. Jadi memang saat ini sih memang saya sih tertarik ya untuk bisa ya mengikuti sih, artinya mempertajam kembali, menambah pengetahuan gitu kan ketika teman-teman open forum gitu, saya bisa ikut jadi peserta ya Kak, jadi peserta loh ya bukan. Jadi karena memang ya saya senang dengerin yang gitu-gitu ya, karena itu kan menambah input untuk kita dan pengetahuan gitu, apalagi saya tahu betul kalau apa ini Kak Ratu ini kan praktisi talent mapping ya dengan jam terbang yang cukup inilah sudah tidak diragukan lagi gitu loh. Jadi kadang sih suka merasa gini sih Kak, apa namanya, suka ngerasa aduh enak ya ada di posisi itu gitu kan. Tapi kadang-kadang saya menyadari lagi, bismillah, semua akan indah pada waktunya, semua ada waktunya gitu. Mungkin ya memang anak-anak saya sekarang memang fasenya anak-anak masih kecil-kecil dan memang masih belum bisa ditinggal, jadinya ya apa namanya, oh ya sudah, jadi kadang suka menjadi bagian untuk bisa mendengarkan saja itu sudah ya itu tadi healingnya Kak, healingnya. Baik. Iya, Kak Feni sudah menjawab, tinggal WhatsApp saja Kak, silahkan katanya. Baik, ini kita sudah hampir 1 menit lagi menuju jam 10, walaupun tadi kita memulainya agak terlambat karena sesuatu hal begitu ya. Katia, sebelum kita akhiri, Katia mau menyampaikan apa kepada yang sekarang posisinya sedang bersama dengan Katia begitu ya. Walaupun ada tadi beberapa yang Katia sebutkan, jangan putus asa, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah, boleh Katia menutupnya dengan kalimat yang kemudian orang, oke, aku yes berada di rumah saat ini adalah yang terbaik. Silakan Katia. Iya Kak Ratu, terima kasih. Jadi sebenarnya mau menjadi ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga itu sebenarnya tidak ada pilihan, tidak ada yang lebih baik. Semuanya itu baik. Yang penting adalah kita bisa menjalankan peran-peran itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak mencederai siapapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penting bagi kita untuk tetap bisa menyemangati diri kita sendiri, gitu ya, karena kita sebagai ibu ini ya memang ujung tombak gitu karena kita yang akan mendidik anak-anak ke depannya gitu. Jadi jangan pernah merasa sedih karena melakukan 1-2 kesalahan, tapi ya perbaiki dan meminta maaf ke anak itu, jangan bersedih yang berlarut-larut. Lalu sebenarnya ini sih Kak, apa namanya, kadang kita itu tergoda ketika mendengar sebuah statement. Contoh misalnya, ketika saya bicara dari tadi kok kayaknya enak ya jadi ibu rumah tangga, orientasinya sepenuhnya hanya kepada anak. Akhirnya kadang yang bekerja ini merasa, aduh, misalkan merasa bersalah atau bagaimana terhadap anaknya, itu tidak perlu merasa seperti itu. Gitu. Artinya kadang Kak, kondisi pembicara dengan kondisi kita ini berbeda. Gitu. Sehingga memang kita yang paling tahu kondisi kita yang sebenarnya dan kita yang paling bisa untuk
yang paling tahu dan yang paling bisa untuk memunculkan hal-hal positif yang sekiranya memang ya paling bisa kita berlakukan ke dalam konteks diri kita dan anak-anak kita gitu. Kadang memang godaannya itu ketika mendengar seseorang bicara begitu idealis, sementara kita merasa akhirnya langsung berkata tidak sama seperti itu. Kondisi yang berbeda itu kita yang paling tahu kita untuk bisa menerapkannya. Gitu. Itu aja sih Kak Ratu. Baik. Terima kasih Katia. Katia mencoba menyampaikan bahwa kondisi setiap orang berbeda-beda, walaupun misalnya posisinya bersama gitu ya, berada di rumah, tetapi kemudian Katia tidak bisa membuat pernyataan yang sama, yang kemudian disamakan dengan ibu-ibu yang lain yang memilih kemudian berada di rumah, karena kemudian akhirnya muncul menjadi sebuah judgement, dan kemudian akhirnya aku adalah yang sempurna, kalian tidak sempurna, seperti itu ya Katia ya. Baik, terima kasih waktunya. Maaf ya adik kecil, bundanya diminta untuk sharing. Masya Allah, terima kasih waktunya Katia. Iya, sama-sama Kak. Baik, sampai bertemu lagi Katia. Terima kasih ilmu yang dibagi kepada kami, bermanfaat insya Allah. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi. Iya, sehat-sehat. Assalamualaikum, dadah. Iya.